everyone, welcome to my channel. Gue Citra Ayu, desainer dan juga content creator dari Craftopia ID. Di Craftopia ID, kamu bisa menemukan info tentang tutorial menjahit, belajar desain otodidak, dan juga cara memulai kerja freelance online. Video ini adalah update dari video sebelumnya yang udah pernah gue buat. Ada beberapa peralatan yang mungkin udah nggak gue pakai lagi, dan juga ada beberapa peralatan baru yang mungkin gue tambah atau gue ganti. Untuk lihat video sebelumnya, kalian bisa lihat linknya di description box. Oh iya, gue hanya akan membahas hardware-nya aja ya, dan beberapa perentelan. Gue nggak akan ngebahas tentang software. Kalau mungkin software yang gue pakai apa aja, akan gue bahas di video selanjutnya. Kalau kalian mau, komen ya. Peralatan pertama, dan yang paling penting adalah laptopnya dong. Laptop yang gue pakai sampai sekarang masih sama, yaitu MacBook Pro 2019 ukuran 15,6 inch. Yang mana laptop ini udah gue pakai dari akhir tahun 2019, sampai sekarang nggak ada masalah. Agak berat sih kekurangannya, tapi MacBook Pro tetap aja yang paling juara. Sekarang gue udah mempunyai hardware yang baru, yang mana ada di samping gue ini, yaitu iMac, pink warnanya, dan dia itu iMac M1 chip, tahun berapa gue juga lupa. Kalau misalnya gue travelingnya agak lama, misalnya ke kota lain atau ke negara lain, yang mana seperti misalnya 3 bulan gitu, biasanya gue nggak cuma bawa laptop doang, tapi gue juga bawa gue bawa ini karena dia ukurannya juga kecil. Sebenarnya bisa aja sih masuk ke dalam koper gitu ya. Ini kan ukurannya tuh 24 inch ya. Banyak yang bisa masukin ke dalam koper. Cuma gue punya trust issue aja gitu sama bandara-bandara Indonesia. Sama bandara luar negeri sih ya mungkin gue fine-fine aja ya. Cuma selama negara kita masih ada tutorial cara menggunakan WC duduk, kayaknya gue masih belum percaya untuk menaruh iMac gue di dalam check-in bag. Gue belinya ini di Australia, dan waktu gue bawa ke Indonesia, itu gue jahit sendiri tasnya, karena kalau beli mehong, apalagi belinya di Australia gitu ya. Jadi karena gue agak-agak kreatif dan juga anti mengeluarkan duit mahal gitu kan ya, jadi gue jahit sendiri. Ini ada videonya ketika gue lagi bikin tasnya. Itu selalu gue bawa kemana-mana aja. Yang nggak boleh ketinggalan adalah iPad Pro yang gue punya ini ukuran 10,5 inch. iPad Pro yang gue punya ini itu udah gue beli dari tahun 2019, dan ini iPad Pro tahun 2017. Sampai sekarang gak ada masalah. Ukurannya pas banget, gak terlalu gede, gak terlalu kecil, muat kalau untuk masuk tas. Dan juga ini gue pakai biasanya untuk kayak rough idea segala macam. Gue sih banyaknya web design, gak illustration, tapi ini berguna banget masih untuk web design ya. Oh iya, iPad gue ini, gue tambahin screen protectornya itu yang Paperlike, jadi rasanya tuh kayak lagi nulis di atas kertas, dan itu enak banget, Cin! Dan gue juga selalu bawa portable keyboard, trackpad, sama mouse. Yang gue punya itu semuanya dari Apple, karena waktu gue beli ini, gue dapet Magic Mouse sama Apple keyboardnya. Terus juga gue tambah trackpadnya. Ini trackpad yang terbaru ya, karena kalau udah terbiasa pakai MacBook dan udah terbiasa pakai trackpadnya, kayaknya nggak mau ganti yang lain. Tapi gue juga tetap butuh presisi dari mouse, jadi gue juga punya Magic Mouse-nya Apple. Dan salah satu barang wajib dan sebagian dari iman yang digunakan oleh desainer kebanyakan adalah pen tablet. Pen tablet yang gue punya ini adalah brand Wacom Intuos Pro Bluetooth wireless, dan belakangnya warna pink. Nah ini ukurannya yang medium ya, jadi gede gitu, nggak yang kecil. Sebelumnya gue punya yang kecil, tapi karena waktu itu di Australia lagi diskon, jadi gue beli lagi jadi sekarang gue punya 2 tablet gitu. Kalau di video sebelumnya 4 tahun yang lalu itu gue menggunakan Wacom yang berbeda. Itu Wacom yang nggak ada express key-nya dan juga nggak Bluetooth. Nah, lebih enak pakai yang ini karena dia ada express key-nya di sini dan juga nggak harus entrebe pakai kabel-kabel gitu. Barang lain dari Wacom yang selalu gue pakai adalah Express Key Wacom ini. Nah ini mungkin banyak yang nggak tahu ya, Express Key itu tuh adalah shortcut dari shortcut. Jadi kalau misalnya kita kerja kan kadang-kadang kita mau shortcut apa gitu kan, kayak kontrol apa gitu kan ya, kontrol, command, shift dan segala macam kadang-kadang bersamaan gitu kan. Daripada ribet gitu ke keyboard, kalau gue sih lebih gampang dengan menggunakan Express Key yang bisa kita setup tergantung aplikasinya dan juga tergantung tasnya. Jadi kalau misalnya kalian mau kerjanya untuk illustration, mungkin ganti settingnya untuk illustration. Kalau misalnya untuk web design, misalnya menggunakan aplikasi web design, juga shortcut yang dipakai shortcut web design. Nah itu enak banget. Dan di bagian sininya ini di bagian bundarannya ini ya, contohnya itu tuh bisa untuk buat zoom in, zoom out, dan juga untuk increase brush gitu kan ya. Nah sebelumnya tuh gue pakai yang punya XP Pen punya ini. XP Pen itu di tahun sebelumnya gue pakai yang ini. Tapi karena ada 2 drivers jadinya kan, karena pen tablet gue itu Wacom, sedangkan ini gue waktu itu masih XP Pen, jadinya tuh
lola gitu, jadi nabrak, jadinya clash, dan akhirnya makanya gue upgrade ke Wacom karena waktu itu susah ngedapetin Wacom ini dan juga harganya jauh lebih mahal, tapi worth it. Jadi kalau misalnya sanggup, gue rekomendasiin sih menggunakan Express Key, dan juga baiknya satu brand dengan tabletnya apa. Selanjutnya kalau misalnya gue lagi butuh fokus dan nggak mau denger suara-suara bising, atau misalnya lagi Zoom call, atau juga kalau mau menunjukkan kalau gue adalah seorang antisosial, gue pakai headphone karena ini lebih intimidating daripada AirPods ya gitu kan. Jadi kalau udah pakai ini itu kayak simbol bahwa don't talk to me gitu. Nah ini yang gue punya itu Bose KC35 Comfort kalau gue nggak salah. Lumayan lah untuk harga yang nggak seberapa mahal. Dia tuh noise cancellingnya tuh bagus banget, dan gue udah pakai ini beberapa lama. Tapi kalau misalnya gue lagi nggak pingin bawa banyak barang di dalam tas gue cuma bakal bawa AirPods gue aja. AirPods yang gue punya ini Apple AirPods yang pertama, yang udah lama banget karena gue nggak suka yang AirPods zaman sekarang itu, yang itu tuh kayaknya nggak enak aja gitu di kuping gitu kan ya. Oh iya, hampir kelupaan, di zaman sekarang itu handphone adalah sebagian dari iman dan sebagian dari alat kerja ya pastinya. Nah handphone yang gue pakai adalah Apple juga, itu iPhone 14 Pro Max. Ini gue belinya udah 1 tahunan, jadi masih bagus-bagus aja sih menurut gue, dan gue nggak ada niatan untuk upgrade dalam waktu dekat. Walaupun gue seorang Apple fangirl, tapi gue juga nggak yang edik ya, karena duit juga sih ya semuanya. Untuk masalah penyimpanan data, yang mana itu sangat penting, gue menggunakan hard disk. Kalau kerja, misalnya untuk file sharing, ya biasanya sih gue pakai cloud ya, yang ada di Google Drive atau lainnya. Tapi kan itu kan hanya untuk file sharing biasanya, nggak untuk nyimpan. Untuk backup data segala macamnya, itu gue biasanya taruh di hard disk gue ini ukurannya 1 tera, dan gue juga selalu bawa flash disk, ada beberapa. Terus itu juga gue punya case kecil ini yang dimana gue selalu bawa memory cards dan juga nomor telepon tergantung negaranya di mana gitu kan, yang biasanya gue pakai. Berhubung MacBook gue dan juga iMac ini menggunakan USB-C, jadi gue punya adapter ini wajib banget, yang ada 8 fungsi untuk USB, card reader, dan segala macamnya. Udah gitu gue juga selalu bawa portable speaker. Ini yang gue bawa selalu, ini mereknya JBL, yang seri berapanya gue lupa, cuma ini lumayan murah, modelnya bagus, suaranya bagus, bentuknya juga lucu, warnanya lucu, udah gitu kualitasnya juga cukup lah kalau untuk home party ya gitu kan ya, atau biar gue nggak merasa sendirian gitu ketika gue kerja. Nah kalau itu kan tadi hardware pentingnya gitu kan. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah barang-barang perentelan-perentelannya, yang bagi gue sih itu memudahkan hidup gue banget ketika gue menjadi seorang digital nomad. Yang pertama adalah foldable laptop stand. Ini gue udah punya bertahun-tahun juga, cari aja di Shopee, harganya murah. Gue selalu membawa ini, apalagi kalau misalnya gue hanya bergantung kepada laptop, apalagi kalau misalnya waktu gue traveling, gue hanya membawa laptop dan gak membawa iMac, karena penting bagi gue untuk mata sama layar laptop itu adalah satu level gitu, jadi nggak nunduk gitu kan, nggak enak ya, cantik-cantik masa bongkok sih gitu kan. Gue juga selalu membawa kotak harta karun, yang mana ini organizer bagnya ini udah gue punya lama banget, beli aja di online, harganya sekitaran 40 ribuan gitu. Ini adalah organizer serba elektronik gue gitu kan, jadi semua kabel, hard disk segala macamnya gue taruh di sini. Ini nggak selalu gue bawa kalau misalnya mau kerja ke coworking space atau segala macam ya gitu ya, karena kan juga berat dan gede gitu, cuma selalu gue bawa ketika gue traveling gitu. Kalau misalnya cuma kayak kerja di coworking space atau cafe gitu ya, gue sih biasanya cuma bawa laptop, iPad, pen tablet, notebook, air minum, paling kabel untuk charging, dan juga USB-C adapter. Terus juga kacamata biar kece naik gojeknya ya kan. Selanjutnya ini adalah harta karun yang gue cinta banget bertahun-tahun. Gue udah pakai ini 4 tahun. Backpack itu sangat penting banget kalau kita digital nomad. Harus yang kuat, punya partisi, ukurannya nggak gede-gede banget karena gue sekecil ini badannya gitu kan ya, mau pakai yang kayak anak gunung nggak kayak gue banget gitu kan ya. Nah jadi gue setelah mencari-cari kemana gitu kan, setelah mencari-cari beberapa lama, akhirnya gue menemukan di Scoop itu kayak stationery shop yang biasanya ada di mall-mall gitu kan ya. Nah itu brandnya dia, namanya Scott, yang mana adalah dupe-nya dari Kanken, malah bagusan dupe-nya daripada Kanken-nya gitu kan ya, karena harganya jauh lebih murah, warnanya juga banyak lucu-lucu. Gue udah pakai 4 tahun, gak ada kekurangan selain hanya perubahan warna sedikit. Tapi kan kalau misalnya di bandara capek juga ya, karena gue yang udah jompo ini, jadi butuh bantuan troli. Ini gue beli foldable trolley yang bisa di-attach ke backpack gitu kan ya, karena backpack gue itu ada handle-nya tuh, jadi gue masukin aja di handle-nya itu. Terus itu ya gue jalan-jalan cantik deh kalau di bandara gitu kan.
Ya ini penting gak penting banget sih, ini sih untuk gue doang sih kayaknya. Gue kalau misalnya kelamaan kerja kayak gini tuh capek gitu, jadi gue bawa si Piggy ini nih yang mana untuk naruh tangan gue gitu biar nggak capek. Nah segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka videonya. Udah lama banget gue nggak bikin video, sekarang gue comeback lagi. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa like dan komen ya. See you guys in my next video, bye.